Kalau mata merah main pemula. Shalom, selamat bertemu, selamat menyambut tahun yang baru 2022. Pertemuan kita yang terakhir kata dikenal Green tahun lepas, tahun ini baru kita jumpa semula. Dan puji Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk memasuki tahun kalender 2022 dan walaupun angka dia sudah 2022 tetapi yang lain masih lagi sama, bahkan banyak yang sama. Kita masih bersama-sama, kita akan tetap mau bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Pada hari ini juga saya ingin memaklumkan bahwa pastor berada di kampung bersama dengan keluarga dia di Kitas. So kita saja pada hari ini ada yang belum lagi habis cuti bersama keluarga di kampung, dan kita harap nanti mereka juga dapat kembali ke sini dalam keadaan yang baik, dan di mana saja mereka berada, keadaan tempat mereka itu dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini seperti bencana banjir dan hal-hal lain yang mungkin akan menyebarkan. So puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama. Harapan kita ialah semua akan senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan lebih penting lagi ialah kita sentiasa setia di dalam kehidupan rohani kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan sesama kita, dan juga dengan orang lain. So pada pagi ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Deacon Aldrin dan pimpin pujian oleh Deacon Patrick. Mari kita juga mengucapkan selamat bertemu kepada Puan Rosie dan Puan Lima. Mereka tidak dapat bersama-sama dalam perayaan Natal baru-baru ini, dan kita merasa gembira sebab mereka tetap senantiasa punya kerinduan untuk bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengucapan syukur, dan juga nanti kita akan bersama-sama dalam doa untuk persiapan, dan seterusnya nanti bersama-sama dalam doa Bapa kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya pada pagi ini ya Tuhan, kami sentiasa dipenuhi dengan rasa pengucapan syukur, karena Engkau layak menerima pujian dan pengucapan syukur, dan wajarlah, bahkan patutlah kami sentiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena firman Tuhan memberitahu kami, ucapkanlah syukur dalam segala perkara,
keluarga kami juga datang pada pagi ini dalam ibadah kami bersama-sama di tempat ini, dan rekan-rekan kami yang lain yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan Engkau akan bekerja di dalam hati kami, supaya melalui pelayanan, melalui firman Tuhan, melalui sesi pujian dan penyembahan, melalui ibadah ini, kami menjadi lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan mengakui akan segala dosa dan keterbatasan kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap kami dalam kelemahan kami, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah yang akan menyembuhkan kami. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan berbagai kesukaran pribadi, kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberi mereka hikmat, akan ada pertolongan untuk mereka, akan ada jalan keluar. Kiranya mereka akan terus tetap setia kepada-Mu dan memilih untuk menaati Engkau dalam segala keadaan. Kami berdoa Bapa, dalam ibadah hari ini kami doakan pimpinan dan urapan Tuhan untuk pemimpin pujian, untuk pengkhotbah, untuk semua yang melayani Tuhan, supaya apapun yang dilakukan dan dilaksanakan dalam ibadah ini menjadi sesuatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir, bahkan yang seterusnya sentiasa dalam naungan pimpinan Tuhan. Kami istiharkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada yang mau berikan kesaksian dahulu? Kesaksian pribadi? Ada baiknya kalau ada kesaksian pribadi pagi ini silakan untuk beri, sampaikan kesaksian, sharing. Saya kira di Kaptek sudah bersedia bersama-sama dengan tim untuk membawa kita, memimpin kita dalam present worship. Silakan. Baik, shalom jemaat. Selamat tahun baru 2022. Puji Tuhan, kita dapat beribadah kebaktian ini, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan baik sepanjang tahun lalu dan hari ini tahun yang baru 2 Januari 2022 kita dapat beribadah di dalam ruangan gereja ini. Baik, mari jemaat kita berdiri, kita menaikkan lagu ini, sebuah lagu lama.
hidup kita, serahkan saja kepada Tuhan supaya kita beroleh kekuatan topangan yang daripada Allah sendiri. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan kita tidak pernah keseorangan, sebab kita ada satu sobat yang sangat setia, yang menemani kita, yang menyertai kita, melindungi, memimpin hidup kita. Namanya adalah Yesus. Ada satu sobat. Sambil bertepuk tangan. Haleluya. Satu sobatku yang setia. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan juga penghiburan pada waktu kita keperluan untuk terus datang kepada Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat menelusuri tahun ini dengan baik, dengan sungguh
Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mengakui kesalahan Tuhan. Kami mengakui kesalahan Tuhan dalam setiap dosa kami. Kami mengakui kesalahan Tuhan dalam setiap beribadah kami. Haleluya. Kami percaya Engkaulah yang menolong kami. Dengan keseluruhan Yesus yang menolong. Yesus yang berkuasa. Kami bersyukur kepada Dia Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sentiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Di tahun yang lalu, walaupun cabaran kami, ya Tuhan, sungguh menakutkan, dan juga cabaran itu Tuhan ada yang membawa kepada kematian. Tapi pada hari ini kami dapat melangkah di tahun baru karena pimpinan dan kasih daripada Engkau Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan. Tuhanlah yang memberikan kami keselamatan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi Tuhan kami mendengar firman Tuhan. Mohon pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman, karena tidak mempunyai apa-apa, hanya sekadar untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus berkarya supaya kami ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ya Tuhan, apapun kata-kata yang keluar daripada hamba-Mu ya Tuhan, semuanya daripada Engkau ya Tuhan. Dan message Tuhan dapatlah disampaikan sehingga setiap yang mendengar memahaminya, dikuatkan, dan firman-Mu ada tempat di dalam hati kami ya Tuhan. Dan sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu pendengaran kami, pikiran kami, ataupun di sekitar ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami singkir semuanya, supaya firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan, tapi sampai ke lubuk hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi bekalan bagi kami di dalam melangkah terus di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada pimpin pujian dan juga ya timnya. Dalam kesempatan ini saya bagi pihak keluarga, wakil dari pihak keluarga lah,
tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan saya percaya kita semua ada azam baru yang perlu kita capai. Begitu juga tidak lupa untuk mohon ampunan, kemaafan sekiranya di tahun yang lalu ada perbuatan kami atau kata-kata kami yang tidak menyenangkan hati kamu, sama ada kami sedar ataupun tidak, ampunilah kami. Sebab kami tidak sempat bagi ucapan bayang baru-baru ini. Oke, untuk tidak membuang masa, kita terus pergi kepada firman Tuhan. Dan sebelum itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, karena di tahun yang lalu, walaupun cabaran kita itu menakutkanlah, dan cabaran itu bukan hanya menakutkan tapi membawa kepada maut. Tapi hari ini kita dapat bersama-sama di sini karena Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan yang baik. Dan saya percaya kita masing-masing ada matlamat, rancangan ataupun matlamat yang perlu kita capai pada tahun ini. Mungkin juga rancangan kita yang tergendala di tahun yang lalu kita bawa kepada tahun ini untuk dicapai. Tapi marilah kita serahkan hidup kita dan rancangan kita kepada Tuhan. Sebab di tahun ini, kalau sedekat kemarin ini jangkitan COVID-19 dia ada menurun, tapi sebenarnya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi marilah kita serahkan hidup kita, perencanaan kita kepada Tuhan, supaya saat kita menghadapi segala cabaran, apapun cabaran, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, karena yang menyertai kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, tema yang saya pilih pada hari ini ialah begitu cukup sederhana dan senang untuk difahami, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Oke, saya buka dulu nih, dan teks pembacaan saya ambil di dalam pertama di dalam Mazmur pasal 37 ayat, sebenarnya daripada ayat 1 sehinggalah ke ayat yang kelima, dan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Nah, nanti saya akan cek. Lepas itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ke ayat yang ke-16. Oke, saya buka dulu catatan saya. Oke, saya ulang sekali lagi. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sehingga ke ayat yang kelima. Tapi di dalam ayat 3 sampai ayat kelima saja, tapi saya biar daripada ayat 1 hingga ayat yang kelima. Lepas itu Amsal pasal 16 ayat 3, dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sehingga ke ayat yang ke-16. Tapi ini sebenarnya dia bukan tersusun, dia macam melompat-lompat, saya akan ambil. Oke. Macam manakah cara kita untuk menyerahkan kehidupan kita
dan segala perencanaan kita kepada Tuhan. Saya ada sediakan 3 poin. Yang pertama, serahkanlah hidup kita dan segala rancangan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga ialah carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ini sebenarnya saya ambil di dalam terjemahan bahasa Malaysia, bukan versi Borneo, bahasa Malaysia Semenanjung lah. Setiap kita ada rancangan yang perlu kita capai. Tapi marilah kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 16 ayat 3, ada firman Tuhan berkata begini. Ini di dalam terjemahan bahasa Malaysia, dikata serahkanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rancanganmu akan berjaya. Itu di dalam Amsal. Kalau di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, dia berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, dan dia akan menolong engkau. Jadi di dalam kita melangkah di tahun yang baru ini, saya percaya kita mempunyai rancangan yang perlu kita capai ataupun matlamat yang perlu kita capai. Jadi sebelum kita melakukan rancangan kita itu, kita terlebih dahulu serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan segala rancangan kita, begitu juga kehidupan kita kepada Tuhan. Karena tanpa penyertaan daripada Tuhan, tanpa kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, mungkin apa yang kita lakukan itu akan mengalami kegagalan. Tapi kalau kita serahkan segala perancangan kita kepada Tuhan di tahun yang baru ini, seperti mana di dalam firman Tuhan ini, dia mengatakan begini, saya ulang sekali lagi. Serahkanlah di dalam Amsal, serahkanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rancanganmu akan berjaya. Jadi saya percaya apabila kita serahkan kepada Tuhan, segala usaha kita itu akan berjaya. Karena bila kita sertakan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Dia tidak akan membiarkan kita. Tapi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, kita mungkin menemui kegagalan. Sebab apa yang kita lakukan itu mungkin keluar daripada kehendak Tuhan. Tapi bila kita izinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, kita tidak akan dapat lari daripada rancangan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita usahakan itu. Seperti mana di dalam firman Tuhan ini, dikata usahamu akan berjaya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam menempuhi tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa cabaran kita yang bakal kita hadapi. Tapi percayalah, apabila kita andalkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut bahaya. Karena Tuhanlah yang beserta dengan kita. Oke, ini ayat tambahan. Kalau kita ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20 yang mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, percayalah di mana saja kita berada, Tuhan ada di sebelah kita.
Tuhan ada di sebelah kita dan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dalam menghadapi apa saja cabaran kehidupan. Begitu juga apa saja yang kita rancang pasti akan berjaya karena Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan di dalam melakukannya. Minta maaf minum dulu. Melengkap. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3, dia berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah perkara yang baik. Tinggallah di negeri ini dan kamu akan selamat. Jadi kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu berdaulat. Jadi kita harus percaya, jangan kita ragu-ragu tentang penyertaan Tuhan kepada kita. Sebab ini saya selitkan sedikit tentang apa yang saya perhatikan di kampung. Ini ada kaitan dengan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita kata percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, itu melibatkan kepada iman kita. Di kampung di kampung kami lah sekarang ini, ramai yang perhatikan dia Kristen, tapi apabila dia menghadapi masalah seperti kelemahan tubuh, sakitlah, dia bukan berdoa dan dia bukan pergi hospital, tapi dia lebih memilih kepada bomoh. Jadi macam manakah Tuhan bekerja dalam kehidupannya kalau begitu? Sikit-sikit dia macam sakit kepala pun pergi ke bomoh. Jadi bomoh itu sebenarnya ada kaitan dengan saya. Keluarga juga. Sampai bomoh itu bercakap, Pak, saya tunggu dia ini tidak begitu. Dia tidak teruk dikata. Jadi apa yang saya baca-baca itu dikata kosong saja itu dicakap. Macam itu dokter dikata bagi penadol saja dicakap. Jadi janganlah kita seperti itu. Di tahun baru ini kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi kita berkhidmat kepada yang ada hubungan dengan kuasa kegelapan. Di dalam ayat Mazmur pasal 37 ayat 3 ini Daud mengatakan agar kita tetap percaya kepada Allah. Dalam apa sekalipun kita punya cabaran, kita tetap percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Dia melakukan segala-galanya. Karena seperti mana yang kita katakan bahwa Tuhan itu maha tahu, maha adil, maha kuasa. Tiada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Allah. Karena Allah lah yang mencipta langit, manusia dan segala makhluk di dalam dunia. Itu syaitan pun sebenarnya dulu tidak malaikat, Tuhan yang mencipta. Jadi kalau Tuhan yang mencipta, mustahil itu iblis dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi janganlah ragu kepada Tuhan, percayalah bahwa hanya kita berserah kepada Tuhan, kita akan menemui, kalau sakit menemui kesembuhan. Begitu. Daud mengatakan agar tetap percaya kepada Allah dalam setiap situasi. Sebab kata Daud, walaupun orang lain berlaku fasik atau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita masih melakukan yang baik. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, di dalam
Mazmur pasal 37 ayat yang pertama, dia firman Tuhan berkata begini, jangan geram karena orang jahat, jangan cemburu akan mereka yang berbuat salah. Jadi itu di ayat yang pertama Mazmur pasal 37. Ini terjemahan dalam bahasa Malaysia. Jadi kalau orang lain melakukan kejahatan, jangan kita marah. Dan kalau misalnya kita nampak dia macam berjaya, kadang-kadang orang yang tidak betul ini dia lagi berjaya daripada kita semua ada, karena rasuah berjuta-juta. Jangan kita iri hati, jangan kita cemburu dengan mereka ini. Sebab kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, dia begini, mereka segera lenyap seperti rumput. Nah, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, bila sampai waktunya, mereka ini akan lenyap seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Begitulah apabila sampai waktunya, kalau mereka tidak bertobat, itulah hukuman mereka. Mereka akan dimasukkan di dalam api yang kekal. Seperti mana kita, kalau di halaman rumah kita tuh banyak rumput, kita mesti potong rumput itu yang tidak berkenan lah. Lepas itu kita bakar. Begitulah keadaannya sewaktu masanya Tuhan menghukum mereka yang tidak bertobat ini. Dia akan dimasukkan di dalam api kekal. Tapi bagi kita, kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Oke, itu poin yang kedua. Yang ketiga, carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Seperti mana di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4. Carilah kebahagiaan yang datang dari Tuhan, dan dia akan memuaskan hatimu. Ini dia kata, carilah kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berarti kalau ada, dia kata carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan, mesti ada orang yang mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Apakah maksud dia mencari kebahagiaan di luar Tuhan? Itu sebenarnya dia macam mana yang saya katakan tadi, dia bukan serahkan kepada Tuhan segala kehidupannya, tapi dia mencari kebahagiaan di luar Tuhan apabila dia menghadapi tekanan perasaan, menghadapi masalah, kadang-kadang tidak dapat tidur. Bukan dia berdoa, bukan dia membaca firman Tuhan, tapi apa cara dia untuk menghilangkan itu? Dia melibatkan diri dalam penagihan dada. Dia ingat kalau menagih dada itu hilang, tapi semungkin parah lagi. Ataupun mungkin dia melibatkan diri di dalam minum-minuman keras. Saya dulu ini ada pengalaman tahu minum minuman keras. Minum minuman keras nih, kalau sudah mabuk kita tidak tahu apa-apa lagi itu, berarti hilanglah kita punya masalah atau kita punya tekanan, hilanglah. Tapi bila hilang itu mabuk, bukan kata hilang, bertambah lagi. Sebab apa bertambah? Sakit kepala lah, sakit badan lah. Sebab apa? Masa kita tidak tahu, mungkin kita jatuh lah begitu. Dan bukan itu saja, itu melibatkan duit juga. Jadi macam mana mencari kebahagiaan kalau begitu? Habis duit karena membeli minuman keras. Saya ingat lagi masa di Labuan dulu. Ini saya cerita tentang diri saya. Sudahlah saya pinjam koperasi, habis untuk beli minuman saja. Minuman keras. Jadi jangan seperti itulah. Itulah mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Rugi. Bukannya tidak menemui kebahagiaan, tapi mengalami kekecewaan yang berterusan. Macam manakah cara dia mencari kebahagiaan di dalam Tuhan? Yang pertama, apabila kita menghadapi tekanan ataupun menghadapi masalah, apa saja jenis masalah lah,
Pertama sekali kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita membaca firman Tuhan, kita renung firman Tuhan. Sebab Roh Kudus akan membantu kita saat kita membaca itu, di situ ada penghiburan. Saat kita berdoa, bila Tuhan menjamah kita, bila Roh Kudus menjamah kita, terus kita merasa lega. Sebab saya pernah alami juga. Saat saya menghadapi tekanan, apabila saya berdoa sambil sambil menangis tuh masa itu, akhirnya di dalam hati itu lega. Itulah kebaikan kita sambil berdoa, sambil membaca firman Tuhan. Bukan itu saja, kita harus minta konseling ataupun minta nasihat ataupun pandangan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti pastor ataupun pemimpin-pemimpin gereja. Dan janganlah kita menjauhkan daripada ibadah. Dalam apa saja aktiviti gereja kita harus mengikutinya. Di situ kita akan menemui kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kita akan menemui kebahagiaan. Sebab kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti jangan di luar Tuhan lah, pasti kita akan menemui kebahagiaan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa mencari kebahagiaan haruslah di dalam Tuhan. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar Tuhan, kita akan menemui kekecewaan dan kepahitan. Kesulitan hidup bukan selesai, tapi semakin parah kalau di luar Tuhan. Tuhan Yesus sentiasa memberikan kita kekuatan di dalam apa saja, dan pasti kita akan diberi kesegaran. Yang penting kita harus membaca dan percaya pada firman Tuhan. Kita harus mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, meskipun kehidupan kita yang kita lalui penuh dengan kesukaran, suka dan duka. Tapi sebenarnya apabila kita menghadapi semuanya ini, bila kita andalkan kepada Tuhan, kita akan dilegakan, kita akan mendapat ketenangan sebenarnya. Dan firman Tuhan ini tidak menjanjikan kepada kita bahwa apabila kita berserah kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah. Dia tidak berjanji begitu, tapi dia memberikan kita kekuatan, seperti lagu tadi, memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk menghadapi segala cabaran. Oke, sebagai penutup, apakah azam baru kita? Jadi ini apa ya jawab, apakah azam baru kita? Jadi kalau kita azam baru ataupun rancangan, kita harus paling bagus kalau yang perlu patuh, tulis di dalam, kertaskan di dalam buku, sinarkan apa yang kita lakukan pada tahun ini, dan kita berdoa, kita doakan itu di hadapan Tuhan supaya lebih lagi kita yakin sebelum kita laksanakan, kita doakan, kita sinaraikan kita punya rancangan itu dan kita doakan kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah untuk kita semua. Percaya bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan kita di dalam melewati dalam setiap cobaan, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Semoga firman Tuhan ini menjadi bekalan untuk kita semua menempuh tahun yang baru ini. Itu saja firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar tadi Tuhan kami telah mendengar firman-Mu Tuhan sebagai bekalan bagi kami Tuhan di dalam melangkah terus di tahun 2022 ini Tuhan Yesus Kristus, yang mana kami tidak tahu apakah cabaran yang bakal kami hadapi, tapi melalui firman-Mu Tuhan, kami andalkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan kami percaya akan kedaulatan-Mu, kehadiran-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Apapun cabaran kehidupan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Tuhan ada di sebelah kami. Begitu juga setiap perencanaan kami, apabila kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya pasti Tuhan akan memberkati. Dan bila Tuhan memberkati, apa saja yang kami laksanakan pasti akan berjaya. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dan biar firman-Mu ini Tuhan tidak hilang begitu saja dalam pendengaran kami, tapi terus di dalam lubuk hati kami, menguasai kehidupan kami, memberikan kami kesegaran dan kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Dekan Adrin atas pemberitaan dan khotbah yang sudah kita dengar sebentar tadi, untuk mengingatkan kita menyerahkan rancangan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya yang terjadi ialah rancangan Tuhan dan bukan rancangan manusia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dekan Adrin untuk penyampaian khotbah tadi. Saudara dan saudari, ada beberapa pengumuman, tetapi sebelum pengumuman ini mari kita sempurnakan dahulu bahagian pemberian kasih, dan saudara-saudari yang ingin memberi persepuluhan dipersilakan untuk persepuluhan, pemberian kasih dan janji iman. Kita punya komitmen gereja pada tahun ini turut bertambah. Ada beberapa perencanaan kita yang sudah dibentangkan semasa mesyuarat tahunan. Antaranya ialah pembangunan fisikal gereja, sama ada penyelenggaraan besar-besaran ataupun membina bangunan yang baru. So itu belum diputuskan sepenuhnya, tetapi dalam budget yang disampaikan oleh bendahari, dibentangkan oleh bendahari, dia memerlukan satu jumlah yang besar. Kemudian juga kita akan meneruskan komitmen kita, tanggung jawab kita kepada SIB Pusat, di mana kita punya komitmen ialah 1/10 daripada persepuluhan diserahkan ke SIB Pusat. Kita juga ada komitmen kepada beberapa tempat pelayanan seperti di SIB Gumpa ataupun di mana-mana tempat penginjilan yang mungkin akan kita tetapkan semula komitmen kita. Kemudian ke BTS Borneo Theology Seminary di Namaos, kepada kampus Crusade Pokrais, kita kita mau terlibat dalam pelayanan yang mereka laksanakan, walaupun jumlahnya bukanlah terlampau besar, tetapi kita mau terlibat. Jadi saudara dan saudari, kita berdoa terlebih dahulu
untuk pemberian kasih, persepuluhan dan janji iman ini, mari kita minta Deacon Patrick membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami dipimpin dan diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kami, dan apapun yang kami lalui Tuhan pasti menyertai. Sebentar Tuhan kami mau memberi uang persembahan dan juga persepuluhan kepada perbendaharaan Tuhan. Kiranya pada waktu kami sedang memberi, berkat Tuhan atas kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha perniagaan kami akan terus terpelihara. Kami memberi uang persembahan ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam sidang ini. Biarlah setiap keperluan dapat dipenuhi, karena kami percaya kami beroleh kecukupan di dalam Yesus Tuhan. Berkati setiap jemaat yang memberikan uang persembahan dan persepuluhan, supaya mereka beroleh penyertaan pimpinan Tuhan dan kesehatan baik sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa supaya uang persembahan ini dan persepuluhan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, memberi hikmat kepada bendahari sidang untuk menguruskannya, mengendalikannya dengan bijaksana. Biar lewat keuangan ini nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat di dalam pekerjaan, usaha dan perniagaan mereka, agar mereka beroleh damai sejahtera di dalam Yesus Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Deacon Patrick. Kita boleh mulai dari sebelah kanan dan lepas itu di sebelah kiri. Bagi mereka yang memilih untuk memberikan persepuluhan atau juga persembahan uang melalui secara online dalam talian, bolehlah menggunakan transfer ke bank nomor yang tertera di sana. Oke, sedikit pengumuman tambahan. Pada hari Krismas yang lalu, tahun lepas, yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah telah memberikan angpau Krismas. Oke, hadiah Krismas kepada beberapa buah gereja melalui pelayanan wira yang diketuai oleh Penetua Taipei, dan antara gereja yang telah diberikan angpau oleh Ketua Menteri ialah SIB Pekantuaran. So, puji Tuhan, angpau yang diberikan, pemberian ataupun hadiahnya itu berjumlah Rp500. Okay. So, nanti akan saya serahkan kepada bendahari ataupun kepada bendahari wira saja. Nah, satu wira saja. Mana saja boleh. Lagi selamat kalau yang di sidang punya. Oke, di sidang lah, kita masukkan ke sidang lah kan. Ya. Sebab dia memang memberi kepada gereja, dia berikan untuk Krismas. Kemudian juga pada hari 24 hari bulan itu setiausaha pribadinya yaitu Datuk Abdul Kasim telah datang ke gereja, bukan di sinilah, di Glory, bertemu dengan beberapa orang pemimpin gereja SIB. So masa itu diserahkan. Sila bantu dalam doa Ketua Menteri kita, sebab salah satu yang dia beritahu ialah doakan saya, kesehatan saya.
Itu pesanannya. Kemudian juga pada hari ini mana tuh bendahara kan? Kita minta bendahari untuk menyerahkan uang kebajikan ataupun sumbangan kebajikan, derma kebajikan kepada keluarga Puan Ima. Pada 2 minggu lebih yang lalu menantunya telah dipanggil Tuhan. Itu ialah Bapak kepada Bapak kepada Rowel yang kita punya sekolah minggu, beribadah bersama di sini. Dan kita tidak sempat berkunjung ke rumah mereka di Manggadal ataupun yang di sini, tapi memang kita telah memaklumkan pihak gereja ataupun jemaat dan membawa mereka di dalam doa. Dan pesanan daripada Puan Ima yang menelepon saya ialah tolong bantu dalam doa Rowel, kemudian juga ibunya yaitu anak kepada Puan Ima sendiri mau lingsing, dan sebagai tanda ataupun sebagai satu bentuk keprihatinan kita kepada keluarga mereka, kita persilahkan supaya bendahari Puan Ima ada tahapan sidang untuk dakwah. Jadi dua. Oke. Oke, terima kasih. Dan tadi juga pun Pak Imam memberitahu saya bawa dalam doa, dan salah satu harapan kepada mendiang Bapak Rowel ialah supaya anaknya itu dibimbing terus di gereja ini, dibimbing untuk pembaptisan dan membesar bersama-sama dengan jemaat di sini. Oke, untuk itu. Kemudian satu lagi ialah pedoman harian. Buku ini kita telah memesan banyak buku ini dengan harapan supaya semua anak-anak di setiap keluarga akan dapat buku ini menjadi milik pribadi dia, menjadi milik pribadi. Dia setiap hari ada satu bahagian yang dia akan baca, renungkan, baca dan renungkan. So dia sangat mudah untuk digunakan. Ini juga boleh kita bawa kemana-mana saja kita pergi, dan kalau mau berkhotbah dari sini, memberikan renungan dari sini pun boleh. So ini buku ini sangat baik dan sangat berguna lah. Dia tidak memerlukan kita membaca begitu banyak ayat, hanya beberapa ayat yang diberikan kemudian kita ataupun dibaca, di doa dipelajari, direnungkan, renung dan lakukan. Ya. So harga biasa ialah 10 ringgit. Tetapi karena ini dibeli banyak-banyak untuk kawasan Tuaran 200 naskah. So harganya telah diturunkan menjadi 6 ringgit. Jadi belilah 6 ringgit. 6 ringgit beli pelan-pelan pun boleh. Kalau beli 5 darab 6 30 ringgit kan. Jadi kalau yang 6 orang anak itu belilah terus. Oke. So kalau tidak dibeli saya marah ini. Dan kalau beli bukan untuk diri sendiri pun boleh. Beli, saya mau beli ini untuk si anu kata.
Oke, lepas itu bagi pada dia pun boleh. Oke, ada buku di sana. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah, sesi ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa malam ini kita ada ibadah bersama untuk sesi malam. Dan pesanan untuk kita ialah sekarang musim hujan, cuaca yang tidak menentu. So kalau berhasrat untuk mengunjungi tepi-tepi pantai ataupun pergi ke tempat yang jauh, yang melalui kawasan-kawasan laluan yang bahaya, lereng-lereng yang tinggi, sila hati-hati, janganlah terlampau banyak jalan. Jangan terlampau banyak berjalan. Kawasan Kota Marudu sekarang selalu banjir. Mungkin yang ke arah Pitas, adik saya di Kota Marudu kata dia sudah hari yang kedua hujan sejak berterusan. Jadi jangan terlampau berjalan. Di rumah sajalah kan dengan Patrick. Tapi kalau mau bersenam, mau exercise, teruskan exercise di tempat yang biasa ada exercise. Oke. Activity sepanjang minggu secara online, doa, persekutuan doa kita, persekutuan doa COVID, persekutuan doa syafaat, persekutuan doa keluarga, dan juga kelompok sel. Pada hari ini juga sebenarnya kita mengucapkan selamat menyambut birthday kepada siapa yang hari ini 2 hari bulan tidak kan, tapi 1 hari bulan ada. Siapa yang 1 hari bulan kemarin tuh? Ridley kan kemarin kan. Jadi kita ucapkan birthday lah melalui istri saja. Sudah WhatsApp juga dengan dia malam tadi kemarin. Oke, so itu saja. Mari kita bersama-sama di dalam doa untuk Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kami berkesempatan bersama-sama dalam pertemuan ibadah hari ini, bersama-sama menikmati kebaikan dan hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu dan juga kehadiran rekan-rekan kami dalam ibadah bersama ini. Yang hadir beribadah di rumah Tuhan, Engkau memberkati di mana saja kami berada. Sepanjang minggu ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, perlindungan dan juga pemberkatan yang khusus dari-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan daripada segala bala bencana, perkara-perkara yang tidak diingini. Kami mohon juga Tuhan supaya ketika kami mengusahakan sesuatu, itu pun Tuhan akan memberkati. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat. Kami berdoa untuk sesi ibadah pada petang ini, malam ini. Tuhan juga yang mempersiapkan, menolong kami untuk mempersiapkan diri para pelayan yang akan bertugas pada malam ini, dan jemaat yang memilih untuk beribadah pada sesi malam. Bapa di surga, kami mohon hikmat dan perlindungan dari-Mu sekali lagi sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pulang dan selamat menempuhi tahun ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Masih kalau dijelasin. Masih kalau sekarang masih merah.